Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang operasi bentuk akar di bagian penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk pertemuan kali ini, di video ini kita akan bahas tentang operasi perkalian bentuk akar. Ya, nanti disimak ya, gimana sih cara mengalihkan kalau misalnya yang dikalikan ini adalah bentuk akar. Jadi ada dua bentuk nih. Yang pertama adalah perkalian bilangan real dengan bentuk akar, sedangkan yang kedua itu adalah bentuk akar dengan bentuk akar. Bagaimana sih contohnya? Nah, nanti kita lihat ya, di sini ada 4 contoh yang satu persatu akan kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu tentang perkalian antara bilangan real dengan bentuk akar ya. Ini nanti adalah contoh soal yang pertama, di mana soalnya adalah 3 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 5. Ini soal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di aturannya jika A dan B bilangan real, kemudian P bilangan rasional dan negatif, dan N bilangan bulat, maka berlaku perkaliannya itu nanti kita akan mengalihkan si A dan si B. A-nya dan B tadi inilah bilangan real, di mana A ini sebagai bilangan yang ada sebagai pengali ya, bilangan real yang sendiri, sedangkan B ini bilangan real yang menyatu atau menjadi koefisien dari si bentuk akarnya. Jadi dia ini adalah dampingan dengan si bentuk akar, sedangkan A ini berdiri sendiri. Jadi bentuk perkaliannya seperti ini, 3 dikali 2 akar pangkat 3 dari 5. Nah, ini perkalian juga di dalam. Nanti yang kita kalikan adalah ya, kalau dilihat di sini yang kita kalikan adalah A dan B-nya, sedangkan akarnya tetap ya. Maka ini bisa kita kerjakan dengan mengalihkan 3 kali 2, hasilnya adalah 6 akar pangkat 3 dari 5. Jadi ini ya, jadi kalau misalnya nanti perkaliannya adalah bilangan real dengan bentuk akar, yang kita kalikan adalah bilangan realnya ya, sedangkan bentuk akarnya itu mengikut. Kemudian untuk yang contoh kedua, ini sudah masuk ke bentuk akar dengan bentuk akar ya. Jadi di sini bentuk akar yang pertama adalah 4 akar 2, kemudian dikalikan dengan 3 akar 5. Sesuai aturan yang ada di sini, jika A dan B bilangan real, kemudian P dan Q bilangan rasional non negatif ya, dan N ini adalah bilangan bulat positif, maka berlaku. Nanti kalau ada bentuk akar A akar pangkat N dari P, kemudian dikalikan dengan B akar pangkat N dari Q, maka yang dikalikan adalah A dengan B. Jadi bilangan real kita kalikan dengan bilangan real, sedangkan bentuk akarnya kita kalikan dengan bentuk akar ya. Nah, sekarang kalau contohnya seperti ini, kita akan mengalihkan bilangan realnya 4 dan 3. Jadi 4 dan 3 nya kita kalikan, 4 dengan 3 dikalikan hasilnya 12, kemudian akarnya ini juga yang P dan Q nya tadi ya, P dan Q nya ini kita kalikan 3, sehingga kita dapat 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasil kalinya itu adalah 12 akar 10 ya. Sampai di sini ini adalah bentuk perkalian, dimana yang nomor 1 tadi bilangan real dengan bentuk akar, sedangkan nomor 2 ini adalah bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi tetap yang kita kalikan adalah yang sejenis, bilangan real dengan bilangan real, akar dengan akar. Karena nomor 1 tadi bentuk akarnya hanya 1, maka dia mengikuti. Sedangkan untuk nomor 2 bilangan real dikali bilangan real, dan bentuk akar kita kalikan dengan bentuk akar ya. Ini kita masuk ke soal ketiga. Nah, di sini bentuknya adalah 4 akar 2 dikali akar 2 tambah akar 3. Jadi di sini ada bentuk perkalian, di mana yang dikalikan nanti ternyata adalah penjumlahan bentuk akar. Maka kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, maka kita akan kalikan dulu 4 akar 2 dikali akar 2, kemudian nanti kita kalikan juga 4 akar 2 dengan akar 3. Nah, yang pertama 4 akar 2 kita kalikan akar 2, nah, kemudian kita tambah dengan 4 akar 2 dikali akar 3. Nah, ini kita bisa dapatkan hasil. Tetap prinsipnya adalah bilangan real dikali bilangan real, bentuk akarnya dikali bentuk akarnya. Maka di sini 4 kita anggap saja
di sini ada angka 1 ya, karena di sini tidak perlu dituliskan, maka 4 kali 1 sama dengan 4, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Kemudian ditambah dengan 4 kali 1 juga hasilnya 4, akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 5. Kemudian kita selesaikan 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah 4 akar 5. Ini dia hasilnya. Jadi 4 akar 2 dikali akar 2 tambah akar 3 itu hasilnya adalah 8 ditambah 4 akar 5. Oke. Nah, sekarang soal keempat. Soal keempat ini sedikit berbeda ya. Karena di sini ada dua bentuk, ada penjumlahan dan pengurangan, lalu dikalikan. Nomor 4 supaya kita tulis untuk nomor 2. Taruh nomor 4. Oke, nomor 4 di sini ada akar 5 ditambah akar 2, kemudian dikalikan dengan akar 5 dikurang 3 akar 2. Oke, kita akan kalikan juga. Nah, jadi caranya sama ya. Di sini nanti kita akan kalikan akar 5 dengan akar 5, akar 5 dengan 3 akar 2, kemudian akar 2 dengan akar 5, dan terakhir akar 2 dengan 3 akar 2. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu, kita kalikan akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 5. Oke, mungkin kita bisa langsung tuliskan hasilnya aja ya. Jadi akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu akar 5 dikali 3 akar 2, tapi di sini tandanya adalah pengurangan, maka kita kasih tanda kurang. Di sini berarti sebenarnya ada angka 1 yang tidak dituliskan, bilangan realnya adalah 1, maka 1 kali 3 yang ada 3. Kemudian akar 5 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 10. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu akar 2 kita kalikan dengan akar 5, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu akar 10. Dan yang terakhir di sini tambahnya pengurangan lagi ya, akar 2 dikali dengan 3 akar 2. Nah, seperti tadi ini sebenarnya ada koefisien 1 di sini, ada bilangan real 1 di sini ya, jadi 1 kali 3 hasilnya adalah 3, akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Sehingga nanti kita dapatkan 3 kali 3. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti ini kita turunkan 5 dikurang 3 akar 10 ditambah akar 10 dikurang 5. Kita bisa selesaikan operasi di bilangan real dengan bilangan real dan bilangan akar. Bentuk akar dengan bentuk akar. 5 dikurang 6 kita dapatkan negatif 1. Kemudian ini di sini adalah min 3 akar 10 ditambah akar 10, sehingga kita dapatkan, ya anggap aja ya, negatif 3 ditambah 1, berarti hasilnya negatif 2 akar 10. Nah, ini hasilnya untuk yang nomor 4. Jadi tadi ini sebenarnya mirip seperti kita mengerjakan bentuk aljabar yang perkalian antara penjumlahan dan pengurangan, jadi kita mengalikannya satu persatu. Ingat lagi prinsip-prinsip dalam bentuk akar itu sendiri, bahwa nanti kalau misalnya ada akar A dikali akar A, itu hasilnya adalah A. Kemudian akar A dikali dengan akar B, itu hasilnya adalah akar A kali B. Jadi mungkin bisa diingat kembali supaya kita lebih mudah untuk mengerjakan bentuk perkalian. Ataupun nanti di bagian lain, misalnya penjumlahan, pengurangan, itu kita juga bisa menggunakan prinsip-prinsip ini. Dan jangan lupa juga bahwa dalam bentuk akar itu ada penyederhanaan yang harus kita lakukan. Kalau di sini kebetulan bentuknya tidak perlu disederhanakan lagi ya. Di sini sudah bentuknya akar 5, akar 10, akar 6 ya, jadi tidak perlu kita sederhanakan. Tapi nanti kalau dapat soal yang hasilnya itu ternyata masih bisa disederhanakan, kita akan sederhanakan. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini. Nanti operasi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.